Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul pikiran duniawi. Pelajaran mahal yang harus selalu diingat bahwa pada zaman gereja mula-mula, aniaya hebat yang dialami orang percaya merupakan cara Allah untuk memisahkan orang percaya dari kehidupan duniawi, agar orang percaya tidak tercemari oleh unsur-unsur kekafiran. Melalui keadaan penganiayaan tersebut, orang percaya dipaksa meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Dengan demikian, aniaya pada zaman itu merupakan berkat Tuhan bagi gerejanya, agar gereja menjadi perawan suci yang tidak bercacat dan tidak bercela bagi Kristus, sang mempelai pria. Paulus mengatakan bahwa penderitaan adalah karunia. Sekarang gereja tidak lagi mengalami aniaya seperti pada zaman gereja mula-mula. Ini bukan berarti orang percaya bisa hidup lebih tenang. Harga kekristenan tidak pernah berubah, saudara, yaitu penderitaan. Harus diwaspadai, justru kondisi nyaman-nyaman sekarang ini sangat berbahaya bagi iman Kristen. Dengan kondisi ini, orang percaya berkesempatan dan memiliki ruangan yang luas untuk meraih sebanyak-banyaknya yang disediakan dunia. Bila hal ini dilakukan, maka orang percaya tertawan oleh percintaan dunia. Dengan keadaan nyaman, banyak orang percaya sekarang ini, banyak orang Kristen memiliki gaya hidup wajar, yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Padahal sebagai orang percaya, umat pilihan, gaya hidup kita harus berbeda dengan anak-anak dunia. Nah, sekarang ini terbuka bagi orang Kristen untuk ada dalam kenyamanan hidup seperti manusia pada umumnya, sehingga mereka menjadi sama dengan dunia. Padahal firman Allah mengatakan agar orang percaya tidak serupa, tidak sama dengan dunia ini. Banyak orang Kristen yang tidak lagi membangun pengharapan dunia yang akan datang, tetapi meletakkan pengharapannya untuk menikmati dunia hari ini. Mestinya orang percaya tidak meletakkan pengharapan di bumi. Inilah unsur kekafiran yang merusak kemurnian iman Kristen. Ini adalah pola berpikir dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil yang diajarkan oleh Yesus. Sebab cara berpikir yang wajar seperti anak dunia itu persahabatan dengan dunia. Dan persahabatan dengan dunia itu berarti permusuhan terhadap Allah. Saudara, doa Tuhan Yesus agar orang percaya dikuduskan oleh kebenaran maksudnya adalah agar semua unsur kekafiran dapat dilenyapkan dalam hidup orang percaya. Dalam hal ini, pengudusan bukan hanya oleh darah Yesus, di mana kesalahan yang dilakukan orang percaya diampuni dan dihapus. Penyucian juga menunjuk kepada pembaharuan cara berpikir. Ini oleh firman, oleh firman. Ini berarti mengubah gaya hidup secara total. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang menyimpang, yang telah menyimpang dari kebenaran murni karena masih menyimpan unsur-unsur kekafiran dalam hidup mereka. Ini penyimpangan, saudara. Hal ini sangat mengganggu pertumbuhan rohani untuk dapat mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudara, mestinya saudara perjalanan hidup sebagai orang Kristen adalah perjalanan untuk dibersihkan dari unsur kekafiran dan selanjutnya sepenuhnya mengenakan unsur ilahi sebagai pangeran-pangeran kerajaan surga yang memiliki keagungan seperti Bapa. Banyak orang Kristen membedakan unsur kekafiran dengan keberagamaan.
hanya pada kegiatan seremonial. Jadi membedakan antara yang kafir dan yang beragama itu hanya pada kegiatan seremonial. Mereka memandang bahwa yang tidak melakukan ibadah di rumah ibadah, ya, kalau orang Kristen ke gereja itu berarti kafir. Orang Kristen seperti ini memahami pengertian kekafiran, ya ini sama dengan konsep agama-agama lain juga. Tidak melakukan ibadah di rumah ibadah berarti kafir, gitu. Bukan begitu, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah menjadi orang percaya, ya tidak merasa sebagai orang kafir karena sudah ke gereja. Padahal faktanya unsur-unsur kekafiran masih melekat dalam hidup mereka. Mereka belum hidup sesuai dengan standar kesucian Allah. Ya, mereka belum hidup sesuai dengan standar kesucian Allah, saudaraku. Orang percaya harus mengalami kelahiran baru supaya hidup di dalam standar kesucian Allah, saudara. Hidup baru yang benar adalah perubahan menjadi serupa dengan Yesus. Ini artinya tidak ada unsur kekafiran sama sekali. Ya, harus bersih dari unsur kekafiran, ya saudaraku. Seseorang tidak bisa dikatakan sudah lahir baru sebelum menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Dan perbedaan itu terletak pada tidak adanya unsur-unsur kekafiran di dalam hidupnya. Hasil dari kelahiran baru ini menciptakan manusia yang berbeda dengan dunia. Menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kalau ada orang-orang yang Kristen, maksudnya orang-orang Kristen yang masih menyukai dunia, saudara, mereka adalah orang-orang yang masih terikat dengan unsur-unsur kekafiran atau duniawi. Mereka belum memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Ya, belum memindahkan dalam kerajaan surga, saudara. Hatinya masih melekat dalam dunia ini. Mereka tidak berani mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Ini berarti mereka tidak bersedia mengikut Yesus. Orang yang tidak berani mematikan manusia lamanya pasti akrab dengan pikiran duniawi. Dan pikiran-pikiran duniawi ini sangat berunsur kekafiran. Hal ini seperti Petrus yang mencegah Yesus pergi ke Yerusalem. Ya, Yesus dicegah jangan ke Yerusalem. Itu berarti mencegah terjadinya salib. Ini pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dan pikiran manusia yang bukan pikiran Allah itu Yesus nyatakan sebagai pikiran iblis. Inilah unsur duniawi atau kekafiran yang sama dengan pikiran iblis yang bertentangan dengan rencana Allah. Tidak mudah membuang pikiran duniawi, tidak mudah membuang unsur kekafiran, sebab pikiran tersebut telah dibangun selama bertahun-tahun dari cara berpikir masyarakat yang ada sekitarnya, ya, cara berpikir keluarga yang diwarisinya. Mereka telah mengakuinya sebagai kebenaran yang mencengkram jiwa, memasuki kesadaran dan seluruh saraf-saraf mereka dari kecil. Hal ini tidak mudah digantikan dengan yang lain. Oleh karena pengaruh dunia yang sudah kuat merasuki mereka, maka tidak mudah menggusur dan menggantikannya dengan kebenaran Injil yang murni. Tapi kita tidak boleh putus asa. Harus bekerja keras untuk menghilangkan semua unsur kekafiran di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.